Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, senang sekali saya Ida Almadani kembali hadir menemani Anda dalam program Dialog Aceh Bicara. Pemirsa, anak adalah investasi masa depan bangsa. Mereka adalah generasi penerus pembangunan Indonesia. Untuk itu tanggung jawab orang tua dan juga negara untuk memberikan dan memenuhi hak anak agar mereka tumbuh dengan baik dan juga dilindungi. Nah, bagaimanakah sebenarnya pemenuhan hak anak ini seharusnya diberikan kepada anak-anak kita? Kita akan perbincangkan pemirsa dengan tema kita di Aceh Bicara hari ini adalah parenting. Bersama dengan narasumber yang telah hadir di studio saat ini, jauh-jauh dari Jakarta ada Ibu Rohika Kurniadisari SHMSI. Beliau adalah asisten deputi pemenuhan hak anak atas pengasuhan dan lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Assalamualaikum Bu Rohika. Waalaikumsalam. Selamat datang di Aceh. Terima kasih telah hadir di Aceh Bicara. Iya, alhamdulillah. Dan juga pemirsa sudah bersama saya Ibu Amrina Habibi SHMH. Beliau adalah Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh. Assalamualaikum Bu Amrina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali hadir di Aceh Bicara. Iya, sama-sama. Dan seperti biasa pemirsa, kami juga mengundang Anda untuk dapat bergabung bersama kami di sini nantinya di line telepon di 0651 41773. Baik, kita bicara soal parenting dan tentunya ini terkait dengan pemenuhan hak anak begitu. Nah, mungkin di awal kita membahas apa sih sebenarnya hak anak yang harus dipenuhi, baik itu orang tua dan juga negara. Mungkin Ibu Rohika terlebih dahulu yang bisa menjelaskan ini untuk pemirsa di rumah. Silakan Bu Rohika. Makasih Mbak Ida. Bicara hak anak tentu setelah Indonesia meratifikasi konvensi hak anak, tentu tahun 90 menjadi momentum bagaimana negara bertanggung jawab atas pemenuhan hak anak ini, termasuk perlindungan dari segala bentuk tindak kekerasan pada anak. Hak anak ini juga diimplementasikan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang baik 23 tahun 2022 maupun perubahannya Undang-Undang 35 tahun 2014. Nah, ini bagaimana perlindungan anak ini menjadi bagian yang tentu saja sangat penting yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, orang tua, keluarga, masyarakat. Ini bertanggung jawab di dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Nah, inilah salah satu hak anak yang memang sangat penting di samping hak dasar lainnya, hak pendidikan, hak kesehatan, hak atas identitas dan sebagainya. Itu adalah hak untuk diasuh. Ini menjadi penting ya. Hak diasuh dengan layak, hak diasuh dengan sesuai dengan hak anak. Ini menjadi momentum di mana masih banyak terabaikan pemenuhan hak anak ini. Bicara anak tentu 84,4 juta itu sumber daya yang harus kita benar-benar kita kawal dengan baik. Seperti tadi Mbak Ida sampaikan bahwa ke depan ini mereka lah estafet kita. Bicara tentang estafet kita habis 17 Agustus tentu ya estafet mereka lah yang ditangankan. Karena Indonesia tidak hanya bergantung pada sumber daya saja yang tentunya akan habis sumber daya itu, tapi sumber daya manusia ini menjadi penting. Dan inilah saatnya kita, salah satunya adalah pemenuhan hak yang sangat-sangat menjadi penting adalah untuk diasuh dengan sesuai hak anak. Ya, regenerasi dan menghasilkan generasi emas kita gitu untuk masa depan. Nah, yang ini yang mungkin perlu pemahaman lebih lanjut terkait dengan pola pengasuhan ini, karena mungkin banyak orang tua menganggap bahwa saya mengasuh anak saya sudah yang terbaik begitu. Tapi mungkin ada yang mungkin terlupakan di sana atau terabaikan gitu. Ini yang mungkin perlu lebih dijelaskan lebih lanjut Bu Rohika. Iya, bicara pengasuhan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sebenarnya sudah cukup kuat. Bagaimana pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa orang tua itu wajib dan tanggung jawab. Jangan-jangan nggak tahu ini para orang tua ini. Pertama adalah mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi. Yang kedua adalah menumbuh kembangkan bakat anak. Yang ketiga adalah mencegah perkawinan pada usia anak. Yang keempat memberikan pendidikan karakter. Nah, masih banyak para orang tua ini hanya mampu disebut orang tua karena melahirkan, dipanggil ayah, mama dan sebagainya. Tapi kewajiban dan tanggung jawab mengasuh ini nggak mudah, karena sekali lagi
banyak yang tadi belum mampu menjadi pengasuh sesuai hak anak. Bagaimana cara mengasuh sesuai anak? Ya, kita ini prinsip-prinsip hak anak itu kan ada 4. Oke. Non diskriminasi. Kemudian dia harus tetap hidup, tumbuh kembang kelangsungan hidupnya itu terus gitu ya. Hidup berkembang sesuai dengan dia mulai bayi, balita sampai remaja, kan gitu ya. Tumbuh berkembang sesuai dengan umur yang harusnya dia punya tumbuh kembang yang memang baik gitu. Kemudian adalah semua yang dilakukan oleh orang tua demi kepentingan terbaik bagi anak. Sudahkah itu? Gitu kan. Yang 4 adalah mendengarkan suara anak. Nah, ini yang memang masih banyak yang belum paham. Mendengarkan suara anak itu bisa dilakukan sejak dia memang paling sederhana memilih warna misalkan kita, ya kan? Karena itu harus dibangun sejak dimulai kecil, baik anak perempuan maupun anak laki. Kita dengar mereka suara anak itu, pendapat anak itu, mau pilih baju warna apa, dia sudah benar memilih gitu. Dia punya pandangan bahwa aku hari ini pengen baju yang warna ini. Dengan itu mulai dilatih kan gitu. Nah ini dengan dia terbiasa menyampaikan pendapat, dia akan ketika mengalami kesulitan dimanapun dia akan menyampaikan karena terbiasa dibangun. Nah ini cara-cara pengasuhan yang memang masih banyak yang belum diketahui oleh para orang tua. Kita apalagi sekarang ini tantangannya anak sekarang berbeda tantangannya dengan masa kita dulu. Anak sekarang itu lebih punya tantangan yang dengan globalisasi itu memang dihantam dengan segala kesulitan-kesulitan yang memang dengan yang memang merubah cara persepsi mereka menjadi hal-hal yang menurut mereka adalah eksistensinya kadang kurang tepat menerjemahkan, ya kan? Sehingga para orang tua masih dengan hal yang tadi mempunyai pemahaman yang tidak setara di dalam keluarga, itu juga menjadi pengaruh pada tumbuh kembang anak tersebut. Harusnya setiap keluarga itu mengedepankan akses antara keluarga, berpartisipasi, semua punya suara, ya kan, dapat mengambil keputusan bersama, ya kan. Itu bagian-bagian dari pengasuhan sebenarnya untuk bisa membangun kondisi antara anak dengan orang tua, bahkan orang tua, ayah dan ibu punya kondisi yang dipotret oleh anak setara, bisa membangun dengan baik kan gitu ya. Itu akan menjadi hal lebih baik dalam keluarga itu. Jadi jangan hanya mau ataupun bisa menjadi orang tua, tapi harus siap menjadi orang tua. Hanya untuk mampu mendidik dipanggil anak-anak. ayah mama, mimi pipi, apapun lah ya. Sekarang banyak banget ya. Buya, muya, bagus, panggil sangat ibu, bapak ya. Jangan lupa, yang satu lagi adalah mampu mengasuh yang saat ini memang orang tua harus menjalankan fungsi pengasuhan role model yang sangat bagus buat anak. Karena role model itu ada di rumah. Dan itu dibentuk, itu akan melekat lama. Dan itu kalau sudah di awal role model tidak dibangun bagus, hilang. Ketika anak keluar mencari, harus keluar, dia rapuh. Ketika ini tidak dibangun bagus di rumah. Nah ini pengasuhan kenapa pondasinya ada. Sekali lagi pengasuhan tidak berbanding lurus dengan ekonomi, tidak. Ya, ini yang mematahkan bahwa banyak anak alumni universitas terbesar termaju itu juga anak dengan orang tua skala ekonomi minim, tapi mampu membangun pengasuhan dengan baik. Nah itu yang kita yakin bahwa pengasuhan itu tidak berbanding lurus dengan kemiskinan, bukan kemiskinan. Ekonomi. Bu Amrina, dengan tantangan yang ada saat ini seperti yang disampaikan oleh Bu Rohika bahwa pola pengasuhan juga harus sesuai dengan zamannya begitu ya, sehingga anak-anak kita juga mendapatkan pengasuhan yang tepat begitu ya, dan tidak terkait dengan masalah ekonomi. Kalau kita lihat problem yang ada di Aceh begitu ya, dengan kalau kita melihat sekarang media kayaknya hampir setiap hari ada kekerasan terhadap anak begitu ya. Ada mungkin tadi sempat disebutkan juga terkait dengan perkawinan di usia anak gitu, dan ini juga sekarang lagi
bisa dibilang tren ada di salah satu kabupaten kota yang saat ini beramai-ramai menikah di usia muda begitu. Artinya ada problem yang yang harus diselesaikan terkait dengan pola pengasuhan anak-anak kita. Apa yang mungkin Bu Amrina bisa jelaskan terkait dengan problem terbesar Aceh terkait dengan anak-anak kita? Iya, kalau menilik pada publikasi yang mungkin juga diakses secara luas oleh masyarakat Aceh ya, mau media lokal, mau media online ya, yang berbasis elektronik sekalipun, selalu kan mengangkat persoalan kekerasan seksual terhadap anak. Itu satu persoalan. Yang kedua juga kaitannya dengan stunting ya. Stunting kita itu nomor 3 secara nasional, dan stunting juga selaras dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Rohika tadi, tidak selalu berkaitan dengan kemiskinan keluarga, tapi lebih juga terkait dengan pemahaman dari orang tua. Bahkan juga korelasi nikah di usia anak itu berdampak sangat besar untuk terjadinya stunting. Dia masih anak-anak lalu mengurus anak, makannya sendiri nggak beres, bagaimana mengurus makan anaknya ya. Lalu kemudian yang ketiga, persoalan yang kita hadapi juga adalah persoalan peredaran narkotika ya. Aceh juga itu juara secara nasional, dan pola pengasuhan juga berdampak sehingga anak-anak Aceh juga terjerumus pada penggunaan narkotika. Dan intervensi untuk perubahannya tentu harus berbasis pada data yang kita punya, terus diperbaharui melalui perubahan-perubahan kebijakan tentunya oleh pemerintah Aceh. Dan ini adalah wilayah kerja kolaborasi ya, kerja yang menuntut kewajiban dari banyak pihak, partisipasi masyarakatnya nggak boleh diabaikan, bahkan juga partisipasi dari anaknya sendiri. Tentu kalau kita bicara wilayah partisipasi anak ketika terkait dengan pengambilan keputusan, kita akan melihat perkembangan usianya ya. Kalau mereka berhimpun dalam organisasi, katakanlah forum anak, itu suara mereka akan dibunyikan oleh perwakilan anak-anak usia 12 tahun ke atas gitu ya. Tapi dalam konteks terminologi yang paling sederhana tadi ya, mulai dari pemilihan warna ya, tentu dimulai dari keluarga. Nah, ketika kita bicara soal pengasuhan ya, parenting, ini kan bicara soal pola ya, pola pengasuhan yang dilakukan oleh orang dewasa. Kecakapan orang dewasa menjadi persoalan ya, dan ini juga selaras misalnya dengan tingginya angka perceraian di Aceh. Mereka siap untuk menikah, untuk memiliki anak, tapi pertanyaan penting untuk menjabat profesi sebagai orang tua, nah ini masih menjadi PR kita bersama gitu ya. Kesadaran orang tua untuk kemudian memberikan pengasuhan yang terbaik sehingga anak itu aman, sehat gitu ya, bisa bertumbuh dan berkembang secara produktif, dan juga komponen untuk mewarisi kearifan budaya lokal ini masih menjadi hal yang kemudian harus mendapatkan perhatian secara lebih serius, apalagi dalam konteks kearifan lokal Aceh ya, wilayah penerapan syariat Islam ya. Ini adalah bagian yang terus harus diedukasi. Yang kedua adalah bicara soal pengetahuan dan keterampilan. Yang namanya pengetahuan dan keterampilan terkait dengan pola pengasuhan, ada yang bisa diperoleh secara resmi ya, melalui lembaga-lembaga pendidikan. Tapi hari ini juga penting untuk kita semuanya mendorong ya, mengakses layanan yang ada di tangan kita masing-masing. Tidak ada keluarga yang rasanya tidak memiliki HP ya. Parenting dengan menggunakan era digital itu adalah modal termurah, terdekat, yang kemudian harusnya menjadi pilihan gitu ya, sehingga berdampak pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Satu lagi yang menjadi lebih penting adalah bagaimana kemudian pola pengasuhan atau parenting ini menjembatani kebutuhan
ketika anak di rumah dengan anak di luar rumah. Iya. Ini menjadi persoalan untuk kita semuanya hari ini. Di sekolahnya sudah baik gitu, anaknya sudah diatur, dia tertib, tapi nanti pulang ke rumah ojok-ojoknya nggak nyambung gitu ya. Nah ini banyak sekali dikeluhkan, dan untuk menjawab itu pemerintah Aceh juga mendorong yang namanya penerapan satuan pendidikan yang ramah anak itu. Dan kolaborasi antara orang tua dengan sekolah menjadi bagian yang tidak boleh diabaikan, menjadi hal yang sangat penting ya. Jadi kalau kembali lagi ke pertanyaan awal, ya banyak masalah. Yang namanya juga ini persoalan sosial, tapi persoalan sosial ini adalah ranahnya, ini adalah tanggung jawab besar, tanggung jawab kita bersama. Dan untuk lokal Aceh juga kita terus mendorong peran para alim ulama ya, para alim ulama, tokoh adat, MAA gitu ya, untuk juga masuk mengambil peran melakukan edukasi, memperkuat kelembagaan dalam bingkai kearifan lokal Aceh ya kan. Kalau ulama sudah bicara, ini kan sepertinya titahnya Tuhan gitu, lebih mudah untuk didengarkan ya, karena memang mereka adalah primus inter parus, tokoh-tokoh kunci yang sangat berpengaruh, dan kita sudah mulai masuk ke wilayah sana untuk melakukan skema-skema perubahan terkait dengan kepentingan parenting ya. Parenting itu penting, ya. Parenting itu penting, dan kolaborasi sebenarnya sudah dilakukan begitu dengan berbagai pihak, dan tentunya terutama orang tua, masyarakat yang langsung mendidik anaknya begitu. Namun tentunya tanggung jawab ini harus terus menerus dilakukan begitu, dan kemudian mengedukasi masyarakat terutama orang tua di sini untuk memberikan pola pengasuhan yang terbaik dan benar begitu. Nah kemudian pertanyaannya di sini bagaimana kemudian negara bertanggung jawab terkait dengan pola pengasuhan orang tua yang mungkin secara pendidikan sudah diberikan, ekonomi juga tidak menjadi persoalan, tetapi kasus-kasus yang terkait dengan kekerasan anak, narkoba dan lain sebagainya seperti disebutkan oleh Amrina tadi itu masih menjadi persoalan. Ini apa yang bisa mungkin dijawab oleh negara untuk memperkuat tanggung jawab ini benar-benar bisa dijalankan dengan baik antara negara dan juga orang tua untuk memberikan pengasuhan pada anak, Ibu Rohika? Iya. Tentu ini dilihat kompleks ya, pengasuhan itu yang harus dilakukan oleh pemerintah ya, tentu di pusat, nasional, kementerian, lembaga yang punya tanggung jawab pengasuhan bisa dibagi dan banyak yang bisa melakukan. Antara lain ada Kementerian Sosial, dengan bagaimana mengatur pengasuhan alternatif yang di luar keluarga gitu ya, mulai dari kinship care, foster care, orang tua asuh, kemudian wali, adopsi dan sebagainya, itu Kementerian Sosial yang punya ranah. Kemudian yang di keluarga ini ada BKKBN, ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak gitu ya. Meskipun juga berbagi dengan Kementerian Pendidikan dan Kesehatan dalam penguatan di keluarga, karena di keluarga ini butuh dukungan pemerintah, dukungan layanan, supaya mereka juga di dalam Undang-Undang Anak itu adalah disebutkan setiap anak itu punya hak untuk diasuh oleh orang tua kandung sendiri. Ya, ketika orang tua tidak mampu, baru keluarga ada kerabat dan sebagainya. Apabila keluarga nggak mampu lagi, baru kepentingan terbaik bagi anak dia dipisah, cari orang tua lain yang mampu mengasuh anak ini. Jadi konsep continuum care menjadi penting. Nah, ketika bicara di keluarga, tentu kan banyak yang harus dilakukan oleh negara. Nah, Kementerian PPPA sejak tahun 2016 memang punya tanggung jawab khusus pengasuhan. Karena untuk itulah 2016 ada penanggung jawab jabatan, yaitu asisten deputi pemenuhan hak anak atas pengasuhan kan gitu ya, nomenklatur pengasuhan itu benar-benar 2016. Dan sejalan dengan arahan Bapak Presiden kepada Menteri PPA 2020-2024, 5 arahan Presiden, yaitu salah satunya adalah peran ibu dan keluarga
dalam pendidikan dan pengasuhan anak. Artinya arahan Bapak Presiden dan juga secara nomenklatur memang Kementerian PPA juga punya tanggung jawab. Kita menyadarin bahwa arahan Presiden kenapa ibu dulu ya memang dari mulai mengandung sampai ASI eksklusif peran ibu cukup kuat ya. Mereka lah menjadi pengasuh pertama dan utama. Ibu menjadi penting, menjadi role model yang pertama untuk bisa tadi pengasuhan mulai dijalankan. Nah setelah 2 tahun barulah bersama keluarga, ayah dan keluarga besar di situ. Nah ini yang menjadikan penguatan yang dilakukan oleh Kemen PPA. Dan tentu bicara pengasuhan tentu tidak berdiri sendiri, saya sampaikan ada upaya strategi juga untuk bisa diperkuat, dilaksanakan dengan strategi-strategi. Pertama ya lewat anak dulu. Kita menyadarin bahwa anak ini harus diberikan melalui forum anak ya sekarang ini, pengetahuan bagaimana sih menjadi calon orang tua, menjadi orang tua model. Yang penting yang itu penting ya. kan gitu kan. Role model keluarga, apa yang kalian inginkan itu harus dibangun di anak ini, supaya dia punya konsep keluarga yang bagus gitu. Yang kedua memang melalui keluarga. Nah keluarga ini kementerian punya salah satu layanan yang memang memperkuat layanan keluarga ini, yaitu melalui Pusat Pembelajaran Keluarga, Puspaga. Saat ini dirasa kurang cukup memberikan pengetahuan buat keluarga sebagai tempat layanan konsultasi keluarga dan dikenal oleh keluarga dan masyarakat. Ada 245 pusat pembelajaran keluarga menjadi salah satu motor penggerak untuk meningkatkan pengasuhan berbasis hak anak. Ya. Mereka ada dikelola oleh psikolog, konselor, dan kami harapkan harus terkenal seperti puskesmas dan posyandu. Karena sekarang ini edukasi ke keluarga, mereka butuh asupan keluarga dari mana yang benar-benar resmi dilakukan oleh negara. Makanya Puspaga dilakukan. Hal lain juga melalui satuan pendidikan. Nah, tadi sekolah ramah anak, bagaimana pola asuh yang dimasukkan dalam kurikulum dan sebagainya, pesantren ramah anak, semua diberikan dalam satuan-satuan pendidikan, itu penting. Yang keempat melalui lingkungan. Lingkungan ini salah satunya juga baik yang lingkungan non fisik, bagaimana seluruh aktor-aktor kunci itu juga ikut melindungi anak tersebut, mengasuh anak tersebut. Karena sekali lagi kan konsepnya untuk membesarkan satu anak itu butuh satu kampung. Alim ulamanya, ya kan, tokoh-tokoh ada, tokoh masyarakat, Pak RT, Pak kan gitu semua itu. Dan juga lingkungan fisik, salah satunya juga ada ruang bermain ramah anak. Jadi ya mereka dengan diberikan hak bermain itu pengasuhan juga akan berjalan, tumbuh kembang anak tersebut dengan psikomotoriknya yang bagus dan sebagainya. Dan 5 memang pendekatan wilayah, makanya sekali lagi kami ingin mulai dari paling bawah kampung ramah anak. Ya memang memberikan tadi penguatan saling peduli untuk bisa anak itu tanggung jawab semua satu kampung kan itu ya, kampung ramah anak sampai kota layak anak. Menjalankan pengasuhan kontinum care yang bagus. Ini negara dalam negara jangan hanya menghukum kalau sudah terlanjur menjadi pelaku ya. Karena sekali lagi 91,2 juta keluarga ini sumber daya yang nggak kecil. Negara Indonesia negara yang terbesar keempat ini kan harus ingat 91,2 juta keluarga, bagaimana dia kita siapkan sebagai tanggung jawab yang 4 tadi kan, tidak undang-undang anak, tentu tanggung jawab kita bersama. Yuk kita lakukan, karena mulai dari awal yang tadi keluarga itu unit terkecil yang memang menjadi bangsa besar nantinya dari keluarga yang kecil ini. Artinya memang dari 5 program ini yang sebenarnya sudah dimiliki oleh setiap
kalau di Aceh namanya gampung gitu ya, kabupaten kota yang tersebar Iya, gampung. dalamnya gampung-gampung begitu, ataukah memang masyarakat di sini belum begitu memahami dengan konsep-konsep yang sudah dibangun untuk oleh pemerintah, seperti ada forum anak, kemudian ada puspaga di sana untuk bisa konsultasi langsung terkait dengan masalah keluarga begitu. Sudah ada belum kesadaran untuk lebih memahami itu? Iya kan kita butuh proses ya, karena kita pemerintah itu sekali lagi edukasi dan sosialisasi sangat penting ya, sehingga sampai masyarakat terkecil pun mengerti bahwa dalam penguatan keluarga harus dilakukan di tingkat kampung misalkan, dari anak-anak kampung itu sendiri gimana yuk kita lakukan kan gitu ya. Ya ini memang yang sekali lagi ya harus makanya Indonesia Layak Anak 2030 tantangan juga dari kampung, dari Aceh ini kan. Dan ini penting untuk bisa yang tadi memperkuat tingkat kampung supaya nanti cara continuum care itu kan nggak hanya satu ukurannya, yang tadi banyak hal yang diturunkan untuk menjadi hal yang ada di tingkat kampung. Misalkan pastikan anak di kampung itu, ini juga pengasuhan, bagian pengasuhan, punya akte kelahiran semuanya, ya kan? Kemudian pastikan di kampung itu ada tempat balai kampungnya, balai-balainya itu juga untuk bisa menjadi pusat informasi mereka bagi anak yang menyenangkan mereka berselancar apapun kan gitu. Dan juga mereka punya forum anak tingkat kampung kan gitu ya. Nah kemudian di tingkat kampung pun sudah mulai paham seluruh masyarakat di kampung tersebut memahami bahwa perkawinan itu ya di atas 19 tahun. Kalau nanti misalkan ada yang menikah ya sanksi administratifnya boleh dong nggak diizinkan kan gitu ya. Kemudian tidak dihadirin gitu ya. Terus dipanggil dalam rapat gampong gitu ya. Itu kan supaya ada perubahan norma tingkat gampong. Ini nyadarin dampaknya, karena sekali lagi angka kematian ibu juga melahirkan cukup tinggi juga, pengaruh stunting dan tinggi terus dan sebagainya, cerai masih di usia anak dan sebagainya, gitu kan. Kemudian yang tadi ada salah satu relawan kampung bisa menjadi konselor keluarga yang menjadi rujukannya puspaga tingkat kotanya, kan gitu ya. Hak bermain anak dan sebagainya, hak semua anak di situ 2 tahun mendapat akses eksklusif tingkat kampung. Kemudian masyarakat mengetahui bahwa mereka tidak ada asap rokok bagi anak-anak yang masih di rumah kan gitu kan. Bahwa ini saya belajar juga dari daerah, dari daerah menyampaikan, Mbak Bu, kami punya kebijakan yang harus saya lakukan. Sederhana Bu, misalkan kami minta tiap orang tua itu punya setiap hari paling tidak menyampaikan terima kasih buat anaknya dan juga mengatakan sayang pada anaknya. Jadi ternyata untuk menyampaikan sayang pada anak banyak yang kaku Bu, karena aneh kadang gitu. Padahal itu kan harus sebagai motivasi anak disayang, diberi anak terima kasih anak. Ibu bapak sayang kamu, itu hal yang sangat sederhana, tapi dampaknya. Namun juga banyak yang Bu, kami masih awal-awal aneh Bu melakukan itu kan gitu ya. Wah ini padahal perlu hal seperti itu. Jadi ya ini proses-proses penguatan pengasuhan, karena sekali lagi banyak kita keluarga yang rentan pengasuhan, tidak dibangun sejak dini. Kita bisa bayangkan bagaimana ya itu dari media sosial menjadi tantangan kita kan. Mulai dari bayi menyusuin, ibunya menyusuin, tidak dibangun kelekatan dengan baik dengan bayinya sambil nonton handphone ya kan. Padahal momen kelekatan itu harus bagian yang sangat prioritas kan. Itu sudah nggak ada lagi orang tua yang meskipun bekerja, meskipun dia pulang anaknya tidur, tapi
orang tua itu berusaha ketemu anaknya gitu, tapi menyampaikan hal-hal kerinduannya, hal-hal kesayangnya. Anak bisa mendengar dia dengan tidur gitu kan. Hal sederhana sebenarnya, hal itu juga perlu kita kuatkan. Dengan saat ini yang memang pulangnya malam orang tua tapi kelekatan itu tolong dong harus menjadi role model yang baik buat sejak mulai dini dibangun dengan bagus. Nah ini yang jangan sampai kita kecolongan bahwa anak-anak punya orang tua virtual yang lebih menyenangkan buat mereka. Faktanya loh ini dan kita sering sekarang ini lebih miris sekali. Kita pasti dengar lah ada kasus yang kok bisa ya anak SD itu membuli temannya, ya kan, sampai meninggal depresi dengan hal-hal yang dia sendiri nggak sadar bahwa itu hal yang di luar pikiran, nggak usia mereka gitu. Dengan karena itu tadi orang tua kan tidak terkontrol dengan baik. Tidak dibangun dengan baik, kelekatan dengan baik gitu. Kadang kita orang tua, oke Bu, kami mengkontrol Bu, tapi lupa bahasa kontrol itu adalah selalu kamu sudah makan, kamu sudah belajar, kamu sudah sholat, udah apa? Lupa bahwa hari ini mungkin tanya, kamu hari ini bahagiakah nak? Kamu hari ini ada sedihkah nak? Ya kan? Ini hal yang sangat mendasar bagi para kita orang tua. Bukan mengasuh tapi mengatur. Itu yang ini yang harus diperbaiki seolah-olah ya. Udah mengasuh. Baik. Dan kemudian bagaimana partisipatif gampung untuk menciptakan gampung yang ramah anak untuk membantu efektivitas pola asuh yang baik terhadap mereka. Nanti kita bahas ya Bu Amrina setelah satu ini. Dan pemirsa jangan kemana-mana, setelah jeda berikut kami akan kembali dalam Aceh Bicara. Kembali dalam Aceh Bicara. Baik, Bu Amrina, bagaimana sih sebenarnya gampung di Aceh begitu ya untuk partisipasinya untuk membantu efektivitas pola asuh anak, karena tadi bicara soal pengasuhan anak ini kompleks sekali dan banyak orang yang terlibat di sini begitu. Apakah gampung-gampung kita di Aceh ini sebenarnya sudah siap untuk melakukan ataupun memberikan edukasi dan juga sosialisasi kepada masyarakat gampungnya, karena masyarakat paling kecil, untuk memberikan pola asuh yang terbaik untuk anak-anak kita? Kita ada dua ya, siap dan dipersiapkan. Ya. Nah, untuk kategori siap kecil sekali persentasenya, dan itu juga sampai hari ini kita belum memiliki data yang cukup konkret. Tapi berdasarkan pengalaman kita melakukan evaluasi kabupaten kota layak anak, yang kemudian juga melihat indikator pertumbuhan desa ramah anak, kita memang menemukan desa-desa yang bebas dari angka kekerasan terhadap anak ya, kemudian memiliki sistem kendali perlindungan sosialnya yang cukup tinggi gitu ya. Kalau misalnya orang Aceh bilang anak gop anak getanyo ya, anak kita atau semua anak kita itu masih kita temukan desa-desa seperti itu di Aceh itu ada walaupun kecil. Lalu kemudian kita punya kebijakan untuk menginstruksikan ya, menyuruh untuk memang dipersiapkan gitu. Dan dorongan ini bisa memang muncul juga dari bawah gitu ya. Ada beberapa desa yang kemudian secara mandiri menginisiasi bertanya kepada kita, termasuk kawan-kawan yang mengelola urusan pemberdayaan perempuan perlindungan anak di kabupaten kota. Desanya menawarkan diri, Bu, apa sih desa ramah anak itu, apa indikatornya, tolong dong kami didampingi, diberikan penguatan, dan anggarannya disediakan dari dana desa, itu ada ya. Lalu kemudian yang memang kita persiapkan dari atas dengan memperhatikan beberapa indikator. Misalnya desanya sangat rentan, dipetakan tinggi sekali angka kekerasan. Kita intervensi menjadi role model ya, ditetapkan sebagai pilot desa ramah anak. Yang terbaru DRPPA gitu ya, desa ramah perempuan dan peduli anak. Nah, ini dilakukan. Nah, kalau kita lihat dari persentase capaiannya secara angka itu kan 6.600 sekian ya, jumlah desa cukup besar nih di Aceh.
kita itu sudah 1000-an ya, lebih di atas angka 1000-an itu sudah kita pilotkan, sudah kita SK-kan, dilakukan pembinaan secara terbatas ya. Dan memang ada yang cukup maju ya, cukup maju menjadi role model juga buat yang lain. Tapi ini bukan pekerjaan yang mudah. Karena memang pada umumnya pemahaman dan orientasi pembangunan itu adalah orientasinya pembangunan fisik. Dana desa itu dipakai sampai got-got di depan, jalan-jalan depan rumah pun diaspal gitu ya. Tapi karena di pusat pun ada intervensi perubahan kebijakan untuk memperhatikan isu-isu pembangunan sosial, dari tahun ke tahun kita juga melihat ada progres yang cukup baik, di samping memang kita punya problem yang besar gitu ya. Dan tentu kita tidak boleh berputus asa untuk kemudian menggunakan berbagai sarana dan saluran gitu ya. Intervensi kepada personal dilakukan dengan memilih tokoh-tokoh kunci gitu ya. Kemudian dari sisi penguatan kelompok anak tidak hanya terbatas pada forum anak, tapi juga ada TPA, remaja masjid dan lain-lain gitu ya. Dan organisasi anak lainnya itu juga menjadi perhatian. Lalu kemudian kita tingkatkan lagi ya, bagaimana majelis taklim ya. Majelis itu kan, kalau majelis taklim hampir semua desa ada. Yang terbaru kita sudah menggagas bagaimana mengintegrasikan fungsi majelis taklim itu menjadi sekolah yang ramah ya, sekolah ibu istilahnya. Artinya bukan hanya datang ke majelis taklim untuk mengikuti wirid yasin, tapi kita mulai masukkan, minta waktu 10-15 menit untuk mensosialisasikan isu-isu pengasuhan, termasuk di dalamnya ibu-ibunya harus lebih peka untuk melihat ya kondisi sosial di sekeliling. Nah, itu kita mulai lakukan. Lalu kemudian yang penting juga adalah penguatan, kita harus memperkuat yang namanya aparatur desa ya. Di undang-undangnya kan, kalau di kanunnya itu kan yang namanya perangkat desa sebenarnya ada keterwakilan perempuan ya. Di Tuhaped atau Tuhalapan itu ada. Nah, ini angkanya belum cukup mengembirakan, dan kalaupun mereka ada, pada umumnya lebih hanya untuk melengkapi persyaratan gitu ya. Jadi kalau ada rapat, istilahnya datang, diam, dan pulang. Nah, itu artinya nih kita bicara juga partisipasi. Maka tadi penting memperkuat ya perempuan, peran ibunya, sehingga bisa menyampaikan pandangannya. Dan ketika perempuan bicara, pada umumnya tidak hanya bicara tentang dirinya, tapi juga akan bicara tentang kepentingan orang banyak gitu ya. Tidak hanya mengingat soal dirinya. Nah, itu kita lakukan. Jadi secara umum keingintahuan orang itu berkembang menurut kami ya. Tapi di lain sisi orang yang nggak mau peduli pun, tertutup habis matanya juga ada gitu ya. Karena nanti kan ada banyak latar belakang yang juga mempengaruhi. Maka selalu kita sarankan, kita upayakan, bahkan di provinsi kita melakukan, tapi memang masih terkendala dengan sumber datanya. Penting buat Aceh, mulai dari level provinsi, kabupaten kota, sampai di level desa itu punya yang namanya profil anak ya. Punya profil anak, punya profil keluarga, karena dari sana kita akan bisa melihat di mana ruang-ruang kosong yang belum tersentuh, di mana akar masalah yang sebenarnya harus kita jawab dengan lebih strategis gitu ya. Jangan kita buang uang tapi nggak berdampak ya untuk merubah kondisi kehidupan keluarga, dan khususnya anak-anak ya, yang memang juga nggak kurang dari 30% angkanya di Aceh. Jadi kalau visi misi Pak Gubernur itu, kalau yang kita kenal dengan Aceh hebat, ya Aceh Carong ya, nggak mungkin Aceh ini hebat kalau kita nggak memastikan anak-anaknya itu bertumbuh dari sejak dini ya untuk menjadi hebat. Dan persoalan suri keteladanan itu ya, itu adalah persoalan catatan ya. Jadi kalau kita bicara dalam konteks lokal, bicara soal pengasuhan dalam Islam kan bicara tanggung jawab orang tua
Ini bukan hanya ibu, tapi juga ayah ya, ibu Ummu Al-Madrasatul Ula, tapi ayahnya sebagai kepala madrasah juga bagian yang penting. Ya, gitu ya. Karena apa? Islam itu kan mensyaratkan, mewajibkan orang tua untuk memperkenalkan tauhid kepada anak. Dia harus kenal Tuhannya dengan baik. Lalu kemudian bicara soal ibadahnya ya, dari awal, nih suruh anaknya sholat, orang tua nggak sholat, jadi persoalan. Lalu yang terakhir adalah persoalan adab. Adab adalah keutamaan dari ilmu, ya kan? Banyak hal di luar jangkauan kita dilakukan oleh anak-anak karena mereka tak paham. Ada yang tidak tahu gitu ya. Maka yang dari tidak tahu perlu diberitahu. Dari yang tahu dia harus berkembang kapasitasnya, dan kemudian ketika kapasitas ini berkembang, harapannya adalah kita berharap ini menjadi perpanjangan tangan-tangan pemerintah yang kami ini sangat terbatas ya. Misalnya lihat ini profil Dinas Pemberdayaan Perempuan, jumlah kami nggak sampai 100 gitu. Tapi kita butuh perpanjangan tangan-tangan, maka mekanisme pengembangan kerjasama yang melibatkan perwakilan masyarakat, ya dunia usaha, bahkan peran media sekalipun ya, kita berharap bahwa media bisa menjadi media yang ramah kepada anak gitu. Unsur edukasinya yang dikedepankan. Tapi kita juga kan masih menemukan media yang menulis gitu ya, yang menceritakan proses anak itu diperkosa gitu ya, dan rekam yang namanya jejak digital kan tidak pernah terhapuskan. Artinya banyak sekali memang persoalan yang harus terselesaikan dari medianya begitu, dan ini terkait dengan perkembangan zaman dan teknologi yang seharusnya sebenarnya harapan kita berdampak positif, tapi ternyata banyak sisi negatif yang juga harus kita bentengi begitu. Terkait dengan sosial tadi Bu Rohika yang disebutkan oleh Bu Amrina bahwa pembangunan sosial dan penguatan sosial di lingkungan kita ini kan sangat penting, karena sebenarnya kalau bicara soal kearifan lokal kita sudah sangat baik begitu fondasi, apalagi dengan fondasi agama dengan syariat Islamnya di Aceh khususnya begitu. Tentunya masih ada saling tidak peduli begitu, apalagi tadi sebenarnya dari Gampong yang ramah anak itu kan harapannya semuanya yang ada masyarakat di Gampong itu benar-benar peduli anak, bukan anakku saja tapi kita ini adalah mengasuh anak satu Gampong begitu kan. Nah, bagaimana kemudian intervensi yang bisa dilakukan untuk memastikan bahwa setiap program pemerintah yang menjadi perpanjangan tangan tadi supaya harapan kita dalam pengasuhan anak menjadi generasi penerus yang generasi emas di masa depan gitu ya, agar ini bisa dipastikan benar-benar bisa diberikan kepada para orang tua yang ada di Gampong, dan kemudian di lingkungan Gampong juga benar-benar terrealisasi Gampong Ramah Anak itu sendiri. Ya memang sekali lagi kata Bu Amrina kan nggak mudah menyadarkan masyarakat, apalagi kita ini bagian dari pembangunan sosial kan, pengasuhan itu. Namun sekali lagi harus ditumbuhkan dari tingkat, memang unit kecil kita Gampong ya, untuk menumbuhkan rasa sosial membesarkan anak di kampung itu perlu dibangun. Dan sekali lagi yang kami sampaikan bahwa membangun perilaku itu memang harus ditumbuhkan sejak dini sebetulnya. Usia dini itu usia emas yang membangun dia konsep kematangan anak itu sendiri. Kita menyadarin pembangunan anak sendiri di dalam masyarakat sosial tentu kan dibesarkan oleh keluarga kan, dengan yang tadi dibesarkan bahwa banyak role model di keluarga yang menjadikan tumbuh itu dengan baik. Sisi lain memang transfer knowledge orang tua ini penting juga catatan ya. Anak itu sekali lagi kita yakin bahwa kita menyadarin yang namanya masyarakat Indonesia ini kan sebagian besar Muslim, namun tidak ditumbuhkan lagi, kita tidak lagi sudah bahwa membesarkan anak dengan konsepsi transfer itu adalah hanya bicara surga dan neraka,
tapi mereka tahu sebenarnya. Mereka juga kita khawatir loh, sekali anak kami nggak mau Bu, ketika bicara dialog itu bicara hanya kita memahami bahwa Islam iya agama saya, tapi kan itu hanya diturunkan saja. Iya. Iya, Pak. Ya kan? Oke, ya. Dia harus anak sekarang itu kritis. Jadi kita para orang tua memberikan penyadaran masalah beragama itu menjadi hal yang penting juga loh. Transfer seolah-olah bukan hanya kita udah Islam selesai kan gitu. Nah, transfer inilah yang harus kami sampaikan di dalam konsep bahwa perlu ada yang tadi kurikulum keluarga yang ternyata penyampaian ini tidak bisa hanya dogma saja, tapi harus dibangun pemahaman bersama antara anak dan orang tua sehingga meyakinin bahwa benar-benar agama itu menjadi kebutuhan yang dia resapin, tahu bahwa oke, saya beragama ini ya karena saya paham bahwa itu menjadi kebutuhan saya di dalam tumbuh saya ke depan, kalau karena itu menjadi pegangan saya kan gitu. Jadi bukan hanya semata-mata dogma, karena sekarang ini anak-anak lebih kritis daripada kita dulu yang soalnya udah selesai dengan Islam ya. Dan ini yang makanya dengan pemahaman itu dan masyarakat juga makanya kan selalu memberi peran mereka untuk dia juga ikut bersuara tingkat masyarakat, mulai dibiasakan kita dengar apa sih keinginannya, apa sih yang mau disampaikan, udah mulai dibangun tingkat di masyarakat sehingga dia terbiasa menyampaikan hal-hal dan dia akan juga peduli kepada temannya, menyuarakan ada teman yang begini bagaimana tingkat kampung itu merespon hal ini. Nah, kadang kita itu urusan anak-anak, nggak usah lah kamu ikut campur gitu kan. Nah, padahal sekarang ini dengan era keterbukaan, dengan yang tadi transparansi itu menjadi bahan dialog kita di masyarakat, anak menjadi penting untuk bisa kita ajak bersama dan itu mereka akan terus lamanya melihat hal itu. Tapi kalau dari sisi hukum ini Bu ya, apakah kita memang masih kurang tegas atau kurang keras begitu untuk, karena kalau kita bicara soal darurat sekarang tuh daruratnya banyak banget gitu, darurat kekerasan terhadap anak, darurat narkoba begitu. Artinya memang harus ada hal yang benar-benar seperti dipaksa secara keras begitu agar ini bisa diputus mata rantainya begitu, karena memang tadi persoalannya kompleks sekali begitu ya, tidak hanya di satu sisi saja, banyak sisi yang harus kita perbaiki bersama begitu dengan perkembangan zaman juga. Ini seperti apa Ibu? Iya, sekali lagi kami juga tadi kalau bicara keluarga ya, dan sekali lagi bicara anak, meskipun tadi saya sampaikan bahwa bicara anak tentu baik korban maupun pelaku, bahkan pelaku pun tuh korban sebenarnya, ya kan, pelaku kejahatan, apa maksudnya itu yang kriminal paling tinggi itu juga sebenarnya korban dia. Nah, pendekatan apa namanya lebih pendekatan tidak penghukuman tapi pembinaan pada anak kan menjadi penting. Makanya juga sistem peradilan pidana anak karena mereka punya masa yang masih panjang. Nah, sistem-sistem pembinaan anak inilah yang juga sepertinya juga harus kita harus kita kuatkan dalam arti banyak sekarang ini lapas-lapas anak juga meminta pada Puspaga untuk melakukan konseling buat orang tua yang nanti menerima anak itu kembali bagaimana dia kan gitu ya, karena kan nggak hanya pembina itu ada di lapas saja kan gitu, tapi juga keluarga yang nanti akan menerima anak itu, jadi itu juga dilakukan. Kalau sebagai kejahatan pelaku kejahatan pada anak ya tentu kalau udah keluarga lebih berat kan hukumannya di dalam undang-undang kan gitu. Nah ini dan juga orang-orang yang harusnya orang dewasa yang harus melindungi anak ya kan pemberatan hukuman juga ada kan gitu. Jadi saya pikir justru yang lebih dikedepankan memang upaya pencegahan. Karena nggak akan memutus mata rantai kalau memang penghukuman itu. Ya jadi lebih banyak kita menguatkan penyadaran menjadi penting karena yang tadi memang tantangannya kita ini kan negara berbasis kepulauan yang juga terbesar gitu ya, namun
sekali lagi perlu konvergensi semua pihak sebenarnya. Makanya tadi peran siapa, ya tentu peran pemerintah, pemerintah daerah, kan gitu juga ya. Kita dengan urusan kewenangan provinsi, kabupaten kota kan gitu, dan juga sekali lagi juga tadi lembaga masyarakat, dunia usaha, media, ya kan menjadi penting untuk bisa melakukan upaya ini bersama. Oke, dan pendidik anak-anak ini orang tua, guru juga jadi kunci ya, karena anak-anak ini kan adanya di sekolah ya, karena di kehidupan mereka 24 jam, 8 jam mereka di rumah, menjadi tanggung jawab keluarga, 8 jam di sekolah, tanggung jawab. Seandainya pun dia gagal di rumah, itu akan menjadi di sekolah terkawan dengan baik. Baik, kita sudah ada di penghujung waktu, mungkin ada closing statement begitu untuk disampaikan kepada pemirsa di rumah terkait dengan pola pengasuhan ini, mungkin dari Bu Amrina. Bisa ya Bu ya? Bisa. Ya. Penting buat kita semuanya membangun kesadaran bersama ya, bahkan mungkin boleh masuk pada pembentukan kesadaran kritis bahwa yang namanya pola asuh itu adalah hal yang penting, bukan hal yang bisa dianggap sepele ya. Profesi menjadi orang tua adalah profesi seumur hidup gitu ya. Gelar sarjana kita butuh waktu 5 tahun mungkin untuk mencapainya. Gelar kita sebagai orang tua ya tentu harus dipastikan terlatih ya dengan pengetahuan yang baik, dan tentunya adalah kita dari role model ya buat anak kita dalam waktu yang mereka akan habiskan di luar dari rumah ya, di sekolah atau lingkungan, anak itu akan merefleksikan apa yang mereka dapatkan di dari rumah. Orang tuanya, Ya, maka penting kali untuk memperkuat rumah-rumah kita ya, Baiti Janati gitu ya, rumah yang aman buat anak dan juga akan aman buat orang dewasa. Baik, terakhir dari Ibu Rohika singkat saja. 84,4 juta anak ada di tangan kita. Yuk, mari kita titipkan ini amanah, kita jaga, kita asuh dengan baik, karena Indonesia Emas 2045 nggak akan mungkin terjadi kalau nggak kita asuh dengan baik mereka. Gitu. Jadi berikan warisan terbaik ya. Warisan terbaik buat anak. Jangan tinggalkan generasi lemah. Baik, terima kasih Ibu Rohika dan juga Ibu Amrina dalam Aceh Bicara hari ini. Dan pemirsa, demikian tadi perbincangan kita dalam Dialog Aceh Bicara. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Dialog Aceh Bicara lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.